Siapa sosok di balik foto kemerdekaan Indonesia? Pernahkah kalian melihat foto sakral ini? Foto-foto ini merupakan foto momentum kemerdekaan Indonesia. Yang menjadi pertanyaannya, siapa di balik pembuat foto ini dan bagaimana foto ini dapat beredar secara luas di kalangan rakyat Indonesia yang dimana notaben masih dalam kekuasaan bala tentara Jepang pada saat itu? Silahkan tonton selengkapnya melalui video ini hingga selesai. Dan jangan lupa sempatkan untuk menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Perihal pertanyaan besar di atas, mungkin kita dapat melihat kembali sosok siapa di balik pembuat foto yang monumental ini. Dialah Frans Soemarto Mendur, adalah salah satu dari para fotografer yang mengabadikan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Beliau adalah putra daerah Kawangkoan, Minahasa, Sulawesi Utara yang lahir di tahun 1913. Sedikit melihat masa lalu, suatu pagi di bulan puasa, Frans Soemarto Mendur mendapat kabar dari seorang sumber di harian Jepang Asia Raya bahwa akan ada kejadian penting di rumah kediaman Soekarno. Frans langsung bergerak menuju rumah bernomor 56 di Jalan Pegangsaan Timur itu sambil membawa kamera Leicanya. Aloysius Impur Mendur, abangnya yang menjabat kepala bagian fotografi kantor berita Jepang Domei, mendengar kabar serupa. Kedua Mendur bersaudara ini lantas membawa kamera mereka dan mengambil rute terpisah menuju kediaman Soekarno. Kendati Jepang telah mengaku kalah pada sekutu beberapa hari sebelumnya, kabar tersebut belum diketahui luas di Indonesia. Radio masih disegal Jepang dan bendera Hinomaru masih berkibar di mana-mana. Patroli tentara Jepang masih berkeliaran dan bersenjata lengkap. Dengan mengendap-endap, Mendur bersaudara berhasil merapat ke rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Cikini, Jakarta tatkala jam masih menunjukkan pukul 5 pagi. Pagi itu, Jumat, 17 Agustus 1945, sebuah peristiwa penting berlangsung di sana, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia oleh Soekarno. Pukul 10 di hari Jumat pagi itu Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung sederhana, tanpa protokol. Hanya Mendur bersaudara yang hadir sebagai fotografer pengabadi peristiwa bersejarah Indonesia. Saat itu Frans hanya memiliki sisa 3 lembar plat film. Jadi dari peristiwa bersejarah itu, ia hanya bisa mengabadikan 3 adegan. Yang pertama, adegan Soekarno membacakan teks proklamasi. Yang kedua, adegan pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Latif Hendraningrat, salah seorang anggota PETA. Dan yang ketiga, suasana ramainya para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera. Frans langsung bergegas meninggalkan rumah kediaman Soekarno karena menyadari bahwa tentara Jepang tengah memburunya. Alex Mendur tertangkap, tentara Jepang menyita foto-foto yang baru saja dibuat dan memusnahkannya. Frans Mendur berhasil meloloskan diri. Dan sewaktu tentara Jepang menemui Frans untuk meminta negatif foto Soekarno yang sedang membacakan teks proklamasi, Frans mengaku film negatif itu sudah diambil oleh barisan pelopor. Padahal negatif foto peristiwa yang sangat penting itu ia sembunyikan dengan cara menguburnya di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang kantor harian Asia Raya. Kalau saja saat itu negatif film tersebut dirampas tentara Jepang, maka mungkin generasi sekarang dan generasi yang akan datang tidak akan tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut. Meski negatif foto selamat, perjuangan mencuci dan mencetak foto itu pun tak mudah. Mendur bersaudara harus diam-diam menyelinap di malam hari, panjat pohon dan lompati pagar di samping kantor Domei, yang sekarang kantor Antara. Negatif foto lolos dan dicetak di sebuah lab foto. Resiko bagi Mendur bersaudara jika tertangkap tentara Jepang adalah penjara, bahkan hukuman mati. Tanpa foto karya Frans Mendur, maka proklamasi Indonesia tak akan terdokumentasikan dalam bentuk foto. Foto pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu pertama kali dimuat di Harian Merdeka pada tanggal 20 Februari 1946, lebih dari setengah tahun setelah pembuatannya. Film negatif catatan visual itu sekarang sudah tak dapat ditemukan lagi. Ada dugaan bahwa negatif film itu ikut hancur bersama semua dokumentasi milik kantor berita Antara yang dibakar pada peristiwa di tahun 1965. Alex dan Frans Mendur juga adalah penggagas IPHOS, Indonesia Press Photo Service.